Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel BNL ID, tentunya bersama saya Iwan Ridwan. Nah, pada kali ini kita akan membuka paket teman-teman ya. Nah, paket ini tuh berisi pupuk KNO3 putih. Nah, jadi kebetulan pupuk KNO3 putih saya ini sudah habis stoknya ya. Jadi kemarin kita beli lagi untuk melakukan pemupukan teman-teman. Nah, kenapa saya belinya online? Karena di sini tuh jarang yang menjual pupuk KNO3. Jadi kalau misalkan beli online lebih mudah dan juga biaya kirimnya kebetulan ada gratis ongkir. Jadi kita gak perlu bayar ongkirnya ya. Nah, oke, kita langsung buka saja. Nah teman-teman, jadi ini setelah kita buka dan paketnya basah ya, karena ya wajar musim hujan, tapi gak apa-apa, ini aman karena ada bungkus plastiknya juga. Nah jadi ini bentuk dari KNO3 putih dari bungkusnya. Nah kalau misalkan teman-teman mau beli merek lain boleh ya, karena banyak sekali pupuk-pupuk KNO3 putih ini dengan berbagai merek. Nah, kalau saya belinya itu selalu yang merek Pak Tani ya. Nah, untuk harganya sendiri, pupuk KNO3 ini yang ukuran 1 kilo teman-teman ya. Nah, ini tuh 25.000. Nah, kalau misalkan yang 2 kilo, itu harganya 45 ataupun 50. Tapi tergantung juga dari daerah dan juga penjualnya ya. Mungkin ada yang menjual lebih mahal, ataupun ada yang menjual lebih murah. Tapi kalau di sini, di online ya saya belinya, yang 1 kilo ini 25, kemudian yang 2 kilo itu harganya 45.000. Nah jadi pupuk KNO3 ini adalah pupuk untuk pembungaan teman-teman. Jadi pupuk KNO3 ini mengandung, kita lihat di sini, unsur nitrogennya itu 13%, kemudian unsur kaliumnya itu sangat besar sekali, yaitu 45%. Nah, dan ini tuh bisa diaplikasikan di tanaman padi, cabai, bawang merah, tomat, semangka, melon, kentang, dan juga sayuran atau tanaman buah lainnya. Nah, untuk teman-teman yang mempunyai koleksi tanaman tabulam pot, sangat wajib sekali memiliki pupuk ini untuk pemupukan ya. Karena tabulam pot itu kan harus kita sering pupuk. Biasanya itu jarak pemupukannya 2 minggu sekali. Nah, jadi ketika kita pemupukan, kita memberikan pupuk ini teman-teman. Nah, kemudian berapa dosis yang kita butuhkan ketika melakukan pemupukan? Nah, tinggal disesuaikan saja teman-teman. Di sini sudah bisa kita lihat petunjuk penggunaannya supaya nanti kita tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu sedikit ya. Nah, di sini untuk padi, cabai, di sini sudah ada ukuran-ukurannya ya. Jadi tinggal kita sesuaikan saja. Nah, sekarang kita coba lihat bentuk fisik dari KNO3 putih ini teman-teman ya. Nah, kita akan buka. Nah, kita akan tuang sini. Oke, bisa dilihat teman-teman. Jadi bentuknya itu sama dengan garam ya. Hampir sama dengan garam. Jadi bentuknya itu berbentuk kristal, bulat, kemudian kecil-kecil. Nah, ini tuh sangat mudah sekali untuk larut terhadap air. Nah, itulah kenapa kalau misalkan saya melakukan pemupukan itu selalu dengan sistem kocor ya. Karena ini tuh sangat mudah diserap oleh air dan juga lebih efisien kalau misalkan kita menggunakan sistem kocor ya daripada sistem tabur. Karena kalau sistem tabur belum tentu si pupuknya ini diserap oleh tanaman. Bisa jadi mungkin pada waktu cuaca panas itu si pupuknya bisa menguap ya, dan percuma juga. Tapi kalau misalkan sistem kocor
ini bisa lebih maksimal, dan tentunya ini sangat mudah sekali untuk larut teman-teman ya. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan apakah pupuk ini ampuh untuk pembuahan ataupun pembungaan, jawabannya tentu ampuh, tetapi harus kita berikan pupuk-pupuk pendukung yang lainnya juga teman-teman, seperti MKP, kemudian NPK, pupuk organik ataupun M4, kemudian pupuk KNO3 ini. Serta kalau lebih bagus lagi itu ditambahkan KNO3 merah. Nah, itu lebih mantap teman-teman. Nah, kenapa tidak bisa memakai pupuk ini saja? Karena dalam suatu tanaman itu jika ingin menghasilkan buah yang maksimal, itu harus didukung dengan unsur-unsur hara yang lainnya teman-teman. Jadi supaya kebutuhannya itu tercukupi. Karena ketika tanaman kita ingin berbuah, itu akarnya, batangnya, daunnya, dan juga dahannya itu harus sehat teman-teman. Nah, kemudian baru kalau misalkan sudah sehat ataupun subur, itu bisa berbuah dengan maksimal. Karena kalau misalkan akarnya kekurangan nutrisi, batangnya juga kekurangan nutrisi, daunnya serta akarnya yang kekurangan nutrisi, tetapi si pohonnya itu kita paksa untuk berbuah, maka yang ada tanaman tabu lampot kita ini bukan bagus, malah jelek ya. Bahkan nanti bisa mati karena dia tidak mampu untuk menghasilkan bunga ataupun buah, tetapi terus kita paksa, akhirnya dia overdosis teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan ingin melakukan pemupukan, kita harus tambahkan unsur-unsur yang lainnya supaya bisa maksimal. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, oke, mungkin cukup itu aja teman-teman. Mudah-mudahan bisa paham mengenai pupuk KNO3 putih ini. Walaupun ini pupuk khusus pembungaan, tetapi kita juga harus memberikan pupuk lain untuk memenuhi unsur hara pada tanaman. Nah, dan pupuk KNO3 putih ini adalah salah satu pupuk yang khusus untuk pembungaan. Nah, oke, cukup itu aja teman-teman. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan juga informasi untuk teman-teman semua yang mungkin tanamannya tidak kunjung berbuah, khususnya tabu lampot ya. Nah, kemudian lihat tutorial di YouTube misalkan ya. Cukup pakai pupuk ini aja bisa berbuah. Nah, tentu tidak ya teman-teman. Jadi harus didukung dengan pupuk-pupuk yang lainnya. Nah, kemudian setelah itu tanaman kita akan berbuah dan juga akan bagus tentunya ya, setelah kita melakukan pemupukan dengan unsur hara yang lengkap. Oke, cukup gitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.